Baik, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita kok? Amin. Bisa ada sukacita ya. Kalau ini hari yang kedua di bulan yang ke-11. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Kalau ada sukacita, saya coba kita semua untuk bangkit berdiri. Walaupun hari ini tidak ada pemusik, tapi kita percaya jika kita memuji Tuhan dengan segenap hati, maka disitulah mengalir kuasa Roh Kudus. Haleluya. Dan kita mengangkat pujian yang mengatakan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, di waktu aku susah, di waktu ku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Sekali lagi ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, di waktu aku susah, di waktu ku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Lagi ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, di waktu aku susah, di waktu ku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, nama Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Sebab tidak ada yang dapat menghibur. Namanya Yesus, hanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Baik, masih ada sukacita? Ada. Kalau masih ada sukacita, kita angkat pujian yang mengatakan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat Indonesia bentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus
kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi bangkit suka. Bangkit suka nama Yesus. Mari maju. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat hidup sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari saudara angkat tanganmu. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Sebab nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Terima kasih Kristus. Dipersilakan duduk kembali. Dan kita akan masuk dalam doa pembukaan. Dan kita menambah pujian penyembahan yang mengatakan, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau mengasihiku. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari Ibu sekali lagi kita ulangi pujian ini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus kau mengasihiku. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Mari buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah di atas segala Allah, Allah El Shaddai,
Allah yang memimpin dan menuntun kami, sehingga kami boleh menyelesaikan bulan yang ke-10. Dan pada hari ini Tuhan, Engkau bawa kami masuk di bulan yang ke-11 Bapa. Bertanda bahwa betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan kami. Walaupun ada begitu banyak masalah, persoalan, sakit, penyakit, bahkan kedukaan sekalipun, tapi kami pegang janji firman Tuhan bahwa Tuhan selalu ada menuntun kami, dengan gada dan tongkat-Mu menuntun kami. Bapa di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami anak-anak-Mu sudah ada di pelataran persekutuan doa El Shaddai. Mari bawa kami masuk Tuhan dalam hadirat-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, Tuhan ampuni kami jika Tuhan dapati kami Bapa bersalah lewat pikiran, perkataan, perbuatan kami, bersalah atas nenek moyang kami yang sangat bejat bengis di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun, beribu-ribu ampun. Yesus Tuhan, kasihani kami, jatuhkan belas kasihan-Mu bagi kami. Layakkan seluruh kehidupan kami pada malam hari ini, karena kami tidak mau dosa menjadi penghalang, penghambat bagi kami untuk menyenangkan, memuji dan memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, memberkati setiap petugas pada hari ini, baik yang WL, singer, pemazmur, pendoa, bahkan hamba Tuhan yang akan menjadi saluran berkat bagi kami. Dalam nama Yesus, Allah Roh Kudus, urapi dan kuduskan. Bapa di surga, masih banyak tempat yang kosong Tuhan. Biarlah di dalam nama Yesus memanggil jiwa-jiwa dari timur, utara, barat, selatan, dan jauh maupun dekat. Jiwa lama dibawa jiwa baru Tuhan tambahkan. Atau mungkin anak-anak Tuhan yang pergi ke persekutuan doa yang lain, Tuhan tuntun pimpin mereka dalam kekuatan kuasa-Mu. Segala kekuatan iblis yang datang dari laut, darat, utara, dari lingkungan ini mengganggu ketenangan ibadah persekutuan doa El Shaddai pada malam ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami tolak keluar dari tempat ini, terutama hati, pikiran, dan perasaan kami. Dan biarlah akhirnya persekutuan doa El Shaddai pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, boleh berlangsung di dalam nama Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, pemilik persekutuan doa ini, dan di dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita kok? Amin. Kalau ada sukacita, baik, siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan melalui pujian Mazmur. Sambil mempersiapkan pujian Mazmur dari Mazmur pasal 107 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Mazmur pasal 107 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian penyembahan yang mengatakan, bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, Tuhan nyanyikan kidung pujian, bermazmur, bermazmur bagi-Mu, muliakan nama-Mu. Oh Yesus, aku memuji-Mu. Mari angkat tanganmu. Tanganku ku angkat padamu, Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu, kami mau rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Oh Yesus, aku menyembah-Mu. Mari sembah dia, katakan Hosana, Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu. Sekali lagi, bersama malaikat di surga, Tuhan
rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Oh Yesus, aku memuji-Mu. Mari angkat tanganmu. Tanganku ku angkat padamu, Tuhan masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Oh Yesus, aku menyembah. Mari sembah Dia. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Umat Tuhan dipersilakan bangun berdiri. Saya jemput bangkit berdiri dan kita menaikkan pujian Mazmur dari Mazmur pasal 107 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Saya akan membacakan ayat yang bercetak keluar, Bapak Mama Saudara membacakan ayat yang bercetak ke dalam. Ayat yang terakhir, ayat 20 kita bersama-sama dengan perikop nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkan dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, Jalan ke kota tempat kediaman orang yang tidak mereka temukan. mereka lapar dan haus, Jiwa mereka pernah sesu di dalam diri mereka. maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dibebaskannya mereka dari kecemasan mereka, Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus. sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga. Dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, Terkurung dalam sengsara dan besi. karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Dan nista nasihat yang mati. Maka ditumpukannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkan nyawa mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam. Dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga. Dan dihancurkannya orang-orang pintu besi. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan. Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang laut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Bersama-sama disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Dipersilakan duduk kembali. Kita mengangkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan melalui puji-pujian Mazmur. Biarlah boleh berkenan menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Acara ibadah persekutuan doa selanjutnya kami taruh dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, tiba saatnya kita akan menaikkan ketiga pokok beban dunia. Dan beban yang pertama Kakak Feni Karibire, beban yang kedua Bapak Epibel, dan beban yang ketiga Kakak Jenab Abineno. Sambil anak Tuhan mempersiapkan diri, kita mengangkat pujian yang mengatakan Allah kuasa melakukan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku Maha Kuasa, Yesus kuasa, Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesus ku Maha Kuasa, Dia sembuhkan orang sakit, usir segala setan. Yesus ku Maha Kuasa, tak tersembunyi, tak tersembunyi. Kuasa Allah orang lain, Yesus tolong saya juga. Tangan Yesus terbuka, menunggulah, tak tersembunyi.
Segala pujian, segala syukur, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami Bapa. Bapa, pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami akan menaikkan doa kami Tuhan Yesus. Ada 3 doa beban. Yang pertama yaitu doa beban umum, penginjilan dan pelayanan kasih. Tuhan, di mana-mana pun Engkau tempatkan hamba-hamba Tuhan untuk melayani dan untuk memberkati dan untuk merubah setiap mindset hidup orang-orang yang tidak setia dan tidak takut. Tuhan Yesus memberkati, biarlah Injil Tuhan terus ada di banyak pelosok, dimanapun mereka berada. Hamba-hamba Tuhan Engkau tempatkan, Engkau berkati, biarlah Tuhan Yesus firman Allah terus mengalir dalam kehidupan kami semua umat manusia. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di dunia dalam pembangunan fisik maupun spiritual. Bapa, Engkau melihat gereja-gereja Tuhan, mau yang di kota maupun yang di kampung Bapa, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Biarlah gereja Tuhan sebagai tempat kami beribadah Tuhan Yesus. Biarlah tempat itu Tuhan Yesus tak pernah kosong. Tuhan Yesus selalu dipenuhi oleh umat-umat yang Tuhan setia kepada Engkau, yang bermalas-malas. Tuhan memberkati mereka agar mereka boleh bersemangat untuk beribadah kepada Engkau. Kami juga berdoa untuk pelayanan Tuhan, mulai dari pendeta, penginjil, penetua, diaken dan koster. Bapa, mereka dipilih oleh Engkau Bapa. Biarlah mereka boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Mereka boleh menjalankan pelayanan mereka Tuhan Yesus sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami juga berdoa untuk organisasi fungsional dan kategorial gereja. Bapa, apa yang Engkau bangun Tuhan Yesus, biarlah semuanya Engkau campur tangan Bapa. Dari organisasi kecil maupun sampai dengan organisasi yang besar Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat dalam pertumbuhan iman. Bapa, jika dalam gereja ataupun persekutuan maupun doa-doa komsel di rumah-rumah Bapa, jika mereka masih dalam Tuhan Yesus proses Tuhan teguhkan iman mereka Tuhan Yesus. Biar mereka boleh setia Tuhan, mereka boleh bersungguh-sungguh, mereka boleh percaya untuk mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang menentang Injil Tuhan Bapa. Tuhan Yesus, kami tidak menyebut Bapa beragama seberang, tapi Tuhan Yesus, biarlah Injil Tuhan Yesus yang benar ini boleh melangkah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan mereka dari agama seberang boleh melihat kami Tuhan Yesus, bukannya kami menyembah Tuhan yang mati, tapi kami menyembah Tuhan yang hidup Bapa. Mereka boleh melihat Tuhan, dan kami boleh menjadi inspirasi, dan kami boleh menjadi pedoman bagi mereka Tuhan, agar kami boleh menjadi terang di antara mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang belum menerima Tuhan Bapa. Tuhan Yesus, Engkau gerakkan hati mereka, Engkau gerakkan Tuhan Yesus pikiran, perbuatan, perasaan mereka Tuhan Yesus. Engkau goncangkan hati mereka Bapa. Biarlah mereka punya hati Tuhan, dan mereka boleh menerima Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Sekarang kami akan mendoakan doa yang kedua. Pimpinan bangsa dan negara dalam berbagai bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif di atas pusat, provinsi, kota, dan kabupaten Tuhan. Untuk pemimpin bangsa dan negara ini Tuhan, kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan kasih-Mu Tuhan. Legislatif, eksekutif, yudikatif, pusat, provinsi, kota, dan kabupaten Tuhan. Semua pemimpin daerah Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati mereka agar mereka bisa memimpin berbagai daerah-daerah mereka dengan baik Tuhan. Tuhan, TNI, Polri, dan PNS, kami juga berdoa untuk mereka Tuhan. Kami pertaruhkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. TNI, Polri, sekarang tugas mereka tidak sangatlah murah Tuhan. Sekarang ada peperangan di mana-mana Tuhan. Untuk PNS Tuhan, kiranya tuntun mereka agar mereka bisa melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik Tuhan. Orang-orang yang berusaha pada sektor swasta dan informal Tuhan, kiranya usaha-usaha mereka Tuhan selalu memberkati mereka Tuhan. Tuhan, untuk informal Tuhan, kami juga pertaruhkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Keamanan dan kerukunan warga kota Kupang Tuhan. Tuhan, untuk keamanan Tuhan, sekarang keamanan di kota Kupang sini kurang aman Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga warga-warga di
kota Kupang sini agar bisa rukun satu sama yang lain Tuhan, agar kota Kupang ini selalu aman Tuhan. Peperangan dan pertikaian antar bangsa, suku dan agama Tuhan, semuanya juga kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Antar bangsa, suku dan agama, tidak mengenal suku lain atau agama lain Tuhan, semuanya harus dipersatukan di antar bangsa ini Tuhan. Tuhan, bencana alam yang terjadi di dalam maupun di luar negeri Tuhan, ini semua juga ulah kami manusia Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menjamah kami yang sebagai umat manusia yang penuh dosa ini Tuhan. Tuhan, inilah doa ya umum kami yang kedua, kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Haleluya. Surga ya Tuhan, kami datang menghadap-Mu ya Tuhan dengan hati yang tertunduk, namun dengan kepala yang tertunduk namun hati yang terangkat ya Tuhan. Kami datang melakukan permohonan ya Tuhan untuk doa umum yang ketiga. Kami berdoa untuk orang-orang sakit di rumah maupun di rumah sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesembuhan, penghiburan kepada mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan masih ada mujizat yang Kau sediakan Tuhan bagi mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Allah, Kau memberkati siapapun yang merawat mereka, baik dokter maupun orang-orang di rumah. Allah, Kau menuntun lewat tangan, lewat makanan, lewat minuman, lewat obat-obatan, apapun yang mereka konsumsi ya Bapak, sehingga datang dari sana ya Tuhan, mereka boleh dipulihkan dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Allah Bapa bisa sudah kami berdoa untuk fakir miskin, janda, anak yatim piatu, serta orang yang terlantar yang butuh pertolongan ya Tuhan. Kiranya kasih dan penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka, dan biarlah kami pun menjadi alat kasih-Mu bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang tertindas dan mencari keadilan. Teguhkan hati mereka ya Tuhan, dan nyatakan keadilan-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada ya Bapak, agar setiap keluarga hidup dalam kasih, kesetiaan, dan takut akan Tuhan, serta menjadi saksi Kristus di lingkungan mereka masing-masing ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang terikat oleh kuasa kegelapan dari manapun itu berasal ya Bapak, oleh berbagai dosa dan kelemahan dunia ini. Kiranya Engkau Tuhan melepaskan mereka dari belenggu yang menjerat dan pulihkan hidup mereka agar kembali pada jalan yang benar. Kami berdoa untuk orang-orang yang masih ya Tuhan melakukan hal-hal yang Tuhan benci, dalam hal ini narkotika, HIV, AIDS, free sex, LGBT, rokok, miras, aborsi, serta pesta pora. Mari Engkau Allah ya Tuhan ketuk pintu hati mereka. Engkau panggil mereka satu persatu dari perkumpulan hal-hal yang dibenci Tuhan ini, agar mereka bisa kembali kepada jalan yang benar ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa juga untuk orang-orang yang memiliki cacat fisik maupun mental. Kiranya Engkau memberikan penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera bagi mereka, serta meneguhkan hati orang-orang yang merawat dan mendampingi mereka. Bapa di surga, segala permohonan ini kami serahkan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan terima kasih kepada ketiga anak Tuhan yang telah membawakan ketiga pengorbanan dunia. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Yang di belakang shalom. Yang di lorong. Shalom. Yang di ruang utama shalom. Shalom. Ada sukacita kawan? Amin. Kalau ada sukacita, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Mari saling berjabatan tangan, katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dan kita mengangkat pujian girang yang mengatakan pujilah Tuhanku. Kita akan pakai gerakan ya, berjalan, berlari. Jadi kalau siapa yang tidak ikut pakai gerakan, maka saya langsung tunjuk untuk menyanyi satu pujian. Sepakat kok? Oke. Baik, kita mengangkat pujian, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Mari tepuk tangan yang keras. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku
Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Siap-siap ku berjalan ke kanan, ku berjalan jalan ke kanan. Amin. Ku berjalan ke kanan, ku berjalan sampai ke kanan. Ku berlari ke kanan. Amin. Ku berlari ke kanan, ku berlari ke kanan, ku berlari sampai ke kanan. Ku menari ke kanan, ku menari ke kanan, ku menari ke kanan, ku menari sampai ke kanan. Ku melompat ke kanan. Amin. Ku melompat ke kanan, ku melompat ke kanan, ku melompat sampai ke kanan. Sekali lagi pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhan. Mari lebih sungguh lagi Papa Mama. Selamat. Kalau dulu kata mulai yang suka menyembah berhala. Puji dong menari sembah luar biasa. Sebaik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Kami tak dapat balas Tuhan, ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Siap-siap ku berjalan jalan ke kanan. Amin. Ku berjalan jalan ke kanan, ku berjalan ke kanan, ku berjalan sampai ke kanan. Ku berlari ke kanan. Amin. Ku berlari ke kanan, ku berlari ke kanan, ku berlari sampai ke kanan. Ku melompat ke kanan. Amin. Ku melompat ke kanan, ku melompat ke kanan, ku melompat sampai ke kanan. Menari bagi Tuhan, ku menari ke kanan. Amin. Ku menari ke kanan, ku menari ke kanan, ku menari sampai ke kanan. Ku berjalan jalan serta Yesus. Balik jalan sertanya setiap hari. Balik jalan serta Yesus, serta Yesus. Tangan sekali lagi, balik jalan serta Yesus. Balik jalan sertanya setiap hari. Balik jalan serta Yesus. Tahan serta Yesus selamanya. Balik jalan-jalan, balik jalan-jalan, balik jalan sertanya setiap hari. Balik jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kemuliaan bagi nama Tuhan dipersilakan kembali. Dan ruang bersaksi yang saya buka. Mungkin ada yang mau bersaksi. Oke, kalau tidak ada, saya saja bersaksi mewakili kelima orang teman. Dan kemarin atas petunjuk Tuhan kami harus pergi pelayanan di Fatu Kanutu bagi keluarga yang sakit kejiwaan di sana. Dan sebelum beta ada di Kupang, masih ada di Salatiga itu, mereka telepon beta, dan di situ Tuhan bilang ini harus pelepasan. Dan puji nama Tuhan, Tuhan bawa kembali ada di Kupang. Dan kemarin kami boleh pergi sampai di sana itu
dan pulang dari rumah sakit. Beta pulang dari rumah sakit lanjut pelayanan keluarga kale. Setelah itu lanjut lagi untuk pelayanan keluarganya Raknafa di Fatukanoto. Itu jalan itu tidak makan juga tidak betul, langsung siap-siap ganti pakaian jalan, soalnya pakai mandil. Jadi jalan sampai di sana, puji nama Tuhan kami istirahat hanya beberapa menit saja. Setelah itu kami harus masuk dalam pelayanan. Dan di situ Bapak Mama Saudara, itu keluarga itu ada 2 orang anak laki-laki, bukan 2 orang, 3 anak laki-laki. Mereka sakit gila, gangguan di pikiran, di kejiwaan. Dan di situ mereka sudah pergi bawa hamba-hamba Tuhan yang ada di berbagai tempat, mereka sudah bawa. Jadi beta bilang Bapak, bila perlu pilih bawa dari luar negeri atau dari Jakarta satu kali sah. Di situ mereka sudah bawa sampai di Soe, sampai Niki-Niki, mereka sudah keliling. Bahkan sampai dukun pun mereka pergi. Tetapi anak ini bukannya tambah baik, tapi tambah jahat. Tambah jahat, bahkan dia makan pun, dia tidak bisa makan pun, bahkan dia tahan makan pun sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dan itu dia hanya mau di atas tempat tidur. Dia hanya tidur seperti orang mati dan tidak mau makan. Tapi puji Tuhan, setelah didoakan dari yang beta masih ada di Salatiga, di situ dia bangun. Dan puji Tuhan, kemarin kami pergi itu dia duduk bersama-sama dengan kami. Jadi teman-teman yang lain, aduh, ini pergi jangan sampai ini orang gila jahat nih. Dia rufuk mainkan ketong lain sudah. Kalau soalnya usah takut, Tuhan yang jaga ketong. Puji Tuhan, kami masuk dalam pelayanan. Firman datang tepuk 10 atau 7 kalau tidak salah. Dan situ harus kami bahas. Dan situ banyak hal yang Tuhan sampaikan. Bahkan dia punya nenek penyembahan berhala. Dia punya nenek yang menyembah berhala saja masih ada. Dan dia punya nenek katakan bahwa setiap hari itu mereka itu pergi menyerahkan babi, bahkan buang beras, bahkan melemparkan anak ayam banyak-banyak di itu danau yang ada buaya dengan tiang penyembahan berhala itu. Setelah itu puji Tuhan, kami masuk dalam pelayanan pribadi. Dan di situ Tuhan bongkar begitu banyak sampai kami doa-doa itu listrik padam, dan kami tetap lanjut pelayanan pribadi. Kira-kira hampir 200 atau 165 beban yang Tuhan bukakan untuk kami layani mereka. Setelah itu harus kami bakar mereka punya berhala. Di situ ada ceret apa ya makore? Poci dengan pokoknya itu sudah dengan ikat pinggang. Mereka punya ikat pinggang besi dan itu harus dimusnahkan. Dan puji Tuhan, di situ Tuhan buat luar biasa. Setelah doa pelayanan pribadi, anak yang gila itu Tuhan bilang harus gunting dia rambut. Dan dia pun jenggot sepanjang, kumis sepanjang, dia ketemu Tuhan bilang harus ratakan tanah yang bergelobang. Jadi Andre ngomong yang ratakan semua. Setelah itu puji Tuhan, Tuhan buat luar biasa. Dan di situ kami melihat betapa baiknya Tuhan. Kemarin kami pulang, dia antar kami. Dan itulah kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ingat dari cerita kesaksian kami ini, mengajak Bapak Mama Saudara mengalami persoalan masalah apapun itu, jangan lari ke dukun. Jangan dengar di sini ada hamba Tuhan yang bisa bangkitkan orang. Dengar satu, ini dia bisa sembuhkan orang, dia bisa ini. Tetapi ketong sendiri sudah duduk di kaki Tuhan, percuma. Karena kebanyakan orang saat ini hanya mau pergi cari hamba Tuhan, hanya cari di penglihatan. Terjadi gosonte, tapi mereka tidak mau cari isi hati Tuhan. Buat apa sembuh, buat apa pulih, buat apa terjadi mujizat, tapi mati masuk api neraka. Lebih baik pergi cari hamba Tuhan yang disampaikan firman, sampaikan dosa. Disitulah kita mengakui kita punya kelemahan. Dan disitulah Tuhan mencurahkan dia punya pertolongan. Jadi mungkin itu saja kesaksian daripada kami 6 orang di Persekutuan Doa El Shaddai.
yang kemarin sudah pergi melayani, bukan karena hebat dan mampunya kami, tapi semuanya karena Tuhan dan juga dukungan doa daripada Bapak Mama Saudara sekalian. Mungkin itu saja kesaksian, dan sampai di sini kesaksian kita, dan kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Kakak Syafiq. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian penyembahan yang mengatakan, firman itu pesawat Allah. Firman Tuhan itu pesawat Allah yang hendak jiwaku keson. Mari lebih sungguh lagi katakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu pesawat Allah yang hendak jiwaku ke surga. Oleh percaya, oleh percaya saya diterbangkan dengan kuasa Roh Kudusnya. Oleh percaya, oleh percaya saya diterbangkan dengan kuasa Roh Kudusnya. Dengan kuasa Roh Kudusnya. Kepada Kakak Cantik Ivoni Kedo SSD oleh silakan. Baik Bapak Mama, Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan pada saat ini, mari kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami datang dengan hati yang rindu mendengar akan suara-Mu. Buka telinga kami Tuhan untuk mau mendengar, buka pikiran kami Tuhan untuk mau mengerti, dan kiranya Tuhan melembutkan hati kami untuk dapat menerima akan kebenaran-Mu. Biarlah melalui firman-Mu pada malam saat ini, Engkau kiranya menegur kami, Engkau kiranya mengajar kami, dan Engkau kiranya mampu untuk memulihkan setiap hati kami. Tuhan, jadikanlah setiap kata yang akan kami dengar hari ini boleh menjadi berkat di dalam hidup dan kehidupan kami. Dan Tuhan juga kiranya memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan, yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, agar mampu untuk menyampaikan setiap kata-kata yang hendak Engkau perkenankan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya setiap perkataan itu boleh menjadi benih kehidupan yang mampu mengubah kami semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang dan berdoa kepada-Mu. Amin. Baik, Bapak Mama, Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini terambil dalam Perjanjian Baru dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14. Dari kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14. Saya meminta kesediaan dari salah satu di antara kita untuk membacakannya.
Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14 dengan perikop manusia baru. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Baik, terima kasih Kakak telah membacakannya bagi kita semua. Dan Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Mama, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih. Sangat bersyukur pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk belajar dan berbagi akan firman Tuhan bersama dengan Bapak Mama, Saudara-saudari, dan anak-anak di tempat ini bersama dengan persekutuan doa El Shaddai. Kiranya damai daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kita saat ini dan dimanapun kita berada. Baik, sebelum lebih jauh kita masuk di dalam perenungan akan firman Tuhan pada malam hari ini, mungkin saya sedikit perkenalan dan juga mau sedikit klarifikasi Bapak Mama. Nama panjang saya seperti yang tertera di dalam player, yakni Yvonne Elizabeth Julianti Kedo. Tapi Bapak Mama dan saudara-saudara bisa memanggil dan menyapa saya dengan sebutan Yvonne atau Yvonne. Asal suku saya dari Rote, walaupun muka kalau lihat sipit-sipit kadang seperti orang Jawa. Tapi saya lahir besar di Kupang dan tinggal di Oiwulfo. Sedikit informasi Bapak Mama bahwa saat ini saya belum menjadi cafik karena saya baru selesai menyelesaikan studi S1 saya di Salatiga pada bulan April lalu, dan saat ini saya sedang melanjutkan studi S2 saya di Unkris Kupang. Dan puji Tuhan, kiranya Tuhan berkenan tahun depan saya akan memulai pelayanan saya di Jemaat Maranatha Oiwulfo nanti. Untuk itu mohon dukungan dan doa juga sehingga setiap proses boleh berjalan dengan baik. Mungkin sekian dari perkenalan saya. Salam kenal semuanya. Ya. Baik, firman pada saat ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, dan tema yang coba saya ambil untuk menolong kita dalam mendalami firman Tuhan pada malam ini, yaitu pemulihan relasi dalam keluarga. Karena mengingat juga kita baru selesai menutup bulan keluarga, untuk itu vibes mengenai keluarga ya masih hangat untuk kita belajar bersama mengenai keluarga yang seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Baik Bapak Mama, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, setiap kita ini hadir di dunia itu melalui sebuah keluarga. Kita tidak bisa bilang, saya kucuk-kucuk tiba di dunia, saya lahir tanpa dari suatu keluarga, atau tiba-tiba saja saya ada di dunia ini, bim salah bim saya ada. Itu tidak bisa kita katakan demikian. Identitas kita itu tidak berdiri di dalam ruang yang hampa, tetapi ada di dalam ruang yang dipenuhi oleh kasih sayang, dipenuhi oleh sukacita, damai sejahtera, yang tentunya itu di dalam lingkungan sebagai keluarga, dalam komunitas sebagai keluarga Kristen. Nama yang sering kita sandang atau marga yang melekat di dalam nama kita, atau bahkan cara orang untuk menyapa kita atau memanggil kita. Misalkan mereka bilang, oh ini anak dari mama siapa, oh ini anak dari mama Kori, oh ini anak dari Bapak Daud, dan lain sebagainya. Ataupun orang memperkenalkan orang tua kita, mereka bilang, oh ini orang tua dari kakak Yvonne, oh ini orang tua dari kakak Valen, dan penyebutan-penyebutan lain sebagainya. Bapak Mama, ini mau menunjukkan bahwa kita hidup sebagai manusia itu, kita selalu ditenun dalam jaringan relasi-relasi keluarga. Sehingga itu yang di awal saya bilang bahwa kita tidak bisa terlepas daripada keluarga. Ya, kita tidak dapat berkata bahwa saya adalah saya, seolah-olah
diri ini sepenuhnya itu mandiri dan sendiri. Kehadiran kita di tengah persekutuan ini pun sebenarnya merupakan kumpulan dari keluarga-keluarga Kristen yang memiliki iman dan kepercayaan. Dan di balik setiap pribadi kita ada berdiri kisah-kisah keluarga yang ya seperti roller coaster kehidupan. Ada bahagia, ada tangis, ada suka, dan ada duka. Ada begitu banyak keindahan, ada begitu banyak kerumitan, dan ada begitu banyak dinamika yang terjadi di dalam setiap keluarga kita, di dalam setiap rumah tangga kita. Untuk itu Papa Mama, tema hari ini, pemulihan relasi dalam keluarga ini, sebenarnya mau mengajak kita semua untuk menyadari bahwa pertumbuhan iman kita tidak hanya terjadi di dalam ruang-ruang ibadah, baik itu di gereja saat ini dalam persekutuan ini, tetapi itu semua bersumber dan bermula dari keluarga, dari rumah kita, di antara orang-orang yang Tuhan percayakan untuk bertumbuh bersama kita, untuk berdampak bersama kita, dan yang selalu hadir berjalan bersama-sama dengan kita untuk mengarungi badai kehidupan di dunia ini. Untuk itu Papa Mama, kalau kita mau jujur, sebenarnya tidak ada satupun keluarga yang benar-benar sempurna. Ini betul kok? Atau ada yang merasa dengan keluarga paling sempurna? Kira-kira sana ada ya? Ya, setiap rumah tangga itu punya kisahnya masing-masing. Ada yang penuh dengan tawa, seperti yang tadi saya bilang. Ada penuh juga yang dengan sukacita. Tapi ada juga yang di dalamnya tersimpan air mata. Ada juga kelelahan dan mungkin juga tersingkap luka-luka yang belum sembuh. Kadang kita melihat sebuah keluarga itu dari luar dan kita langsung menilai, itu keluarga yang kelihatan harmonis lah, itu keluarga cemara orang bilang. Tapi kalau kita tahu apa yang terjadi di balik pintu rumah mereka, terkadang kita tidak pernah berpikir sejauh itu. Karena terkadang Bapak Mama, bukan terkadang tapi selalu di dalam setiap tembok-tembok rumah, di balik pintu rumah-rumah, itu ada orang tua dan anak-anak yang memang tinggal di dalam satu atap, tetapi jarang sekali untuk berbicara dari hati ke hati. Ada suami istri yang sibuk sekali untuk bekerja, tetapi mereka lupa untuk meluangkan waktu duduk bersama, saling berbagi cerita. Sehingga hubungan yang mereka jalankan itu hanya sebagai pemenuhan tanggung jawab mereka sebagai suami atau istri atau sebagai orang tua, tetapi lama-kelamaan mereka ternyata kehilangan kasih di dalam relasi mereka. Lalu kita bertanya, mengapa keluarga yang dibangun dengan kasih itu bisa menjadi tempat yang paling menyakitkan dan sumber penyakit? Dan juga mengapa orang-orang yang paling kita cintai itu justru terkadang menjadi sumber luka yang paling dalam? Bapak, Mama, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, jawabannya itu memang sangat sederhana tetapi sangat mendalam, yakni karena ego dan dosa kita sebagai manusia yang kemudian merusak relasi yang semula itu kudus, relasi yang semula itu baik dan penuh dengan damai sukacita. Bapak Mama, sejak manusia jatuh di dalam dosa di Taman Eden, itu hubungan manusia dengan Allah itu menjadi retak, dan tentunya ketika hubungan manusia dengan Allah itu rusak, maka sejalan dengan itu juga maka hubungan kita sesama manusia itu juga ikut rusak. Sejak saat itulah manusia mulai saling menyalahkan, manusia mulai saling menuntut satu dengan yang lain, dan kemudian manusia mulai kehilangan kasih yang sejati itu. Namun Bapak Mama, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah tidak membiarkan keluarga kita hancur. Justru kasih Kristus sebagai sang penyelamat itu, Dia datang bukan hanya untuk mau menebus dosa setiap kita pribadi lepas pribadi, tetapi juga Dia datang untuk memulihkan setiap relasi keluarga, relasi setiap rumah-rumah tangga yang hancur atau bahkan hampir retak.
Yesus datang untuk memperbaiki yang patah. Yesus datang untuk menyatukan yang terpecah itu. Dan Yesus datang untuk menyalakan kembali kasih yang mulai padam di dalam setiap rumah tangga kita. Jadi Bapak Mama, malam ini ketika kita berbicara tentang pemulihan relasi di dalam keluarga, sebenarnya kita tidak sedang berbicara mengenai teori saja. Tetapi lebih daripada itu, kita belajar mengenai kasih Kristus yang begitu nyata dan sempurna di dalam kehidupan kita. Kasih yang mampu menjangkau kehidupan kita. Bahkan mampu menjangkau setiap relasi-relasi yang hampir retak sekalipun. Bapak, Mama, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kita sering ingin keluarga kita berubah. Tetapi kita lupa bahwa perubahan sejati itu selalu dimulai dari hati kita pribadi lepas pribadi. Karena itu, mari kita membuka hati kita terhadap firman Tuhan pada malam hari ini. Sebab hanya di dalam firman Tuhan itu sanggup menyingkap setiap luka-luka batin, setiap luka-luka yang pernah ada, bahkan yang tersembunyi sekalipun, dan mau menunjukkan jalan pemulihan bagi setiap kita. Melalui surat Paulus kepada jemaat di Kolose, kita akan belajar mengenai 3 hal penting tentang bagaimana kasih Kristus itu memulihkan relasi di tengah keluarga yang terluka. Bapak, Mama, ketika Rasul Paulus menulis suratnya ini kepada jemaat di Kolose, dia sebenarnya berbicara kepada orang-orang yang sebenarnya itu sudah percaya kepada Kristus. Mereka sudah dibaptis, mereka mau memberi diri mereka untuk percaya kepada Kristus. Mereka sudah mengenal kasih karunia Tuhan itu. Bahkan mereka sudah melihat berbagai macam jenis mujizat yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah realitas kehidupan mereka pada saat itu. Tetapi apa yang menarik Bapak Mama? Meskipun mereka sudah mengenal Kristus, mereka sudah beriman, mereka hidup dalam persekutuan orang percaya, tetapi di dalam persekutuan itu mereka masih diwarnai, masih diselimuti dengan ketegangan dan relasi-relasi yang rusak pada saat itu. Di mana ada pertengkaran, ada iri hati, ada saling menyalahkan. Mereka masih membawa luka-luka lama dalam kehidupan mereka yang lama. Mereka masih membawa kebiasaan-kebiasaan lama mereka di dalam persekutuan mereka sebagai orang percaya pada waktu itu. Dan mereka masih membawa keangkuhan, kesombongan mereka ke dalam persekutuan percaya itu. Dan kalau kita mau jujur Bapak Mama, bukankah hal yang sama yang sebenarnya terjadi dan yang sering terjadi di dalam keluarga Kristen masa kini? Ini sebenarnya pertanyaan reflektif bagi kita semua dan kita bisa merenungkannya di dalam kehidupan kita. Apakah ya atau tidak? Jawabannya itu dari kita dan dari pengalaman kita. Kita berdoa bersama, kita beribadah setiap minggu, tapi di balik semua itu ternyata masih ada jarak hati yang belum ada jembatan, masih ada sakit, masih ada luka, masih ada trauma yang belum disembuhkan, yang masih basah dan yang masih merasa sakit. Kadang ego kita itu begitu sangat kuat sehingga kita berpikir bahwa kenapa beta harus minta maaf? Kan dia yang salah. Kenapa beta yang harus minta maaf duluan? Kan dia yang salah. Dan perkataan-perkataan lainnya. Atau mungkin juga ada luka lama yang ternyata belum sembuh. Kita masih mengingat perkataan di tahun-tahun lalu dan rasa sakitnya itu kita masih bawa di dalam setiap langkah kehidupan kita. Ada pula pengampunan yang tertahan. Seperti yang tadi saya bilang, karena ketong merasa bahwa dia layak untuk ketong ampuni karena dia masih hidup seperti kemarin-kemarin, jadi dia kapan dia sadar itu Namun Bapak Mama dan saudara-saudari yang terkasih, setiap kali kita memilih untuk tidak memulihkan relasi, sesungguhnya kita sedang membiarkan luka itu menjadi racun di dalam kehidupan kita. Awalnya memang dia kecil, tapi lama-kelamaan racun itu mematikan kasih yang semula ada di dalam hati kita. Racun itu menggorogoti kehangatan kasih di dalam setiap relasi-relasi kita.
baik di dalam rumah tangga kita sekalipun. Dan racun itu, dia membuat hati kita semakin keras, bahkan kaku, terkadang juga terkesan mati asa. Bapak Mama, bayangkan rumah yang atapnya itu bocor. Mungkin awalnya cuma sedikit, karena kita pikir, oh hanya musim hujan baru ada air turun. Tapi ketong salah. Ternyata air yang sedikit itu, dia bisa merembes ke dalam dinding kita, kemudian merusak tembok, cat tembok kita, dan juga dia bisa merembes sampai ke dalam fondasi atau panderen dasar bangunan rumah kita, dan kemudian bisa menghancurkan rumah kita. Dan begitulah relasi kita di dalam keluarga. Masalah yang kecil yang tidak diselesaikan, kata-kata yang tidak kita klarifikasikan, kita jelaskan, kita beri penjelasan, atau amarah yang kita simpan, yang kita pendam terlalu lama, semua itu ternyata perlahan dia akan menghancurkan kasih, cinta, dan kepercayaan di dalam relasi kita, bahkan di dalam keluarga kita. Karena itu Bapak Mama, Paulus mengingatkan jemaat di Kolose dan juga kita hari ini bahwa kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bapak Mama, kita bisa perhatikan kata di awal, dia pakai kata kenakanlah. Itu berarti tindakan aktif, tindakan yang membutuhkan dampak, yang membutuhkan sesuatu yang dapat kita lihat, dapat kita rasakan. Artinya bahwa pemulihan relasi itu tidak dimulai dari kita menuntut orang lain untuk berubah, tetapi dari kesediaan kita sendiri untuk mau diubah dan mau berubah, untuk mengenakan kasih Kristus di dalam setiap perkataan kita, perbuatan kita, bahkan pikiran dan perasaan kita. Bapak Mama, kita tidak bisa mengendalikan hati orang lain, itu jelas. Tetapi kita bisa untuk mengendalikan respons kita terhadap tindakan orang lain. Sehingga terkadang orang mau cuci maki ketong, mau hina, mau fitnah, dan lain sebagainya. Bahkan ketong keluarga, kadang bapak dan mama berkata-kata yang melukai sekalipun, itu ketong bisa olah, ketong bisa menilai itu sebagai teguran, menilai itu sebagai motivasi, menilai itu sebagai tindakan kasih. Di balik kita menganggap itu sebagai suatu tuduhan, suatu hal yang menyakitkan kita. Dan ketika untuk sampai pada tahap itu, Bapak Mama, itu memang tidak mudah dan membutuhkan proses dan waktu. Dan seringkali Bapak Mama, bahwa pemulihan dalam keluarga kita itu dimulai bukan dengan kata kamu salah, tetapi dengan hati yang berkata, Tuhan, ubahlah aku lebih dulu. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita sudah menyadari bahwa kalau ego dan luka itu sering menjadi akar untuk retaknya suatu hubungan, retaknya suatu relasi di dalam keluarga, maka pertanyaan sekarang, bagaimana kita bisa mulai memulihkan relasi itu? Paulus memberikan jawabannya dengan sederhana tapi sangat mendalam. Dia bilang, kenakanlah belas kasihan. Artinya bahwa langkah pertama menuju pemulihan itu bukan dimulai dengan tindakan yang besar, tindakan yang membutuhkan effort usaha yang berlebihan, tetapi dengan hati yang berbelas kasihan. Hati yang mampu untuk melihat orang lain bukan dari kesalahannya, tetapi dari pergumulan hidupnya. Kenapa dia bisa melakukan hal yang semenyakitkan itu? Apa yang membuat dia bisa membuat hal yang jahat itu? Sebenarnya semua yang terjadi dalam kehidupan kita ada dipicu oleh sebab dan akibat. Sehingga ketika kita melihat kejahatan terjadi, orang melakukan tindakan kejahatan, kita tidak langsung menilai itu sebagai sesuatu kesalahan, tetapi mari kita coba mencari tahu apa penyebab dia melakukan itu. Bapak, Mama, dan saudara-saudari yang terkasih, kata belas kasihan di sini berarti bahwa kita melihat orang lain bukan dari luka yang dia timbulkan, tetapi luka yang dia bawa dan dia alami. Seringkali anggota keluarga kita
Yang melukai kita sendiri itu sebenarnya adalah orang-orang yang juga terluka. Hanya saja mereka tidak tahu bagaimana cara untuk mengekspresikan rasa sakit mereka. Maka belas kasihan ini kemudian mengubah cara pandang kita terhadap realitas seperti itu. Dari kita berkata, beta ini sebenarnya korban dari hukum kata-kata, dari hukum perbuatan dan lain sebagainya, menjadi beta juga sebenarnya sama pelaku juga, biasa buat orang lain sakit hati. Tapi mari ketong sama-sama untuk berubah, berjuang untuk bisa saling memaafkan, bisa saling menyembuhkan dan lain sebagainya. Papa Mama, belas kasihan di sini bukan berarti kita membenarkan kesalahan, tetapi kita membuka jalan untuk mengerti dan kemudian pada akhirnya kita menemukan jalan itu penyembuhan. Kita sembuh bersama-sama. Dalam keluarga, belas kasihan itu bisa diwujudkan dalam hal-hal yang sederhana. Ketika kita mendengarkan tanpa menghakimi, ketika kita menunda atau kita mengontrol reaksi marah kita, atau ketika kita mengingat bahwa setiap orang itu punya pergumulannya yang tidak selalu kita lihat. Kristus memulihkan kita dengan belas kasihannya, bukan dengan tuntutan. Maka keluarga kita pun dipulihkan ketika kita memilih untuk jalan saling mengasihi, bukan jalan keras kepala atau ego kita sebagai manusia. Bapak Mama, ketika belas kasihan itu mulai tumbuh di dalam hati kita, maka langkah berikutnya adalah kita belajar untuk merendahkan diri dan mengampuni. Sebab belas kasihan tanpa kerendahan hati, dia akan berhenti pada rasa iba atau kasihan saja, tapi tidak menghasilkan pemulihan yang sejati. Kita memerlukan hati yang rendah untuk mengakui kesalahan kita dan hati yang mau rela untuk mengampuni bahkan ketika yang lain belum tentu meminta maaf kepada kita. Bapak Mama, ayat 13 dari Kolose 3 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Disinilah inti dari pemulihan relasi itu, yakni pengampunan. Tanpa pengampunan, hubungan apapun, bahkan yang paling indah sekalipun ketika kita lihat, dia lambat laun akan retak dan hancur. Namun kita tahu Bapak Mama dan saudara-saudari yang terkasih bahwa mengampuni itu bukanlah hal yang mudah. Yang paling sulit itu bukan memaafkan orang lain di luar sana, tetapi justru orang yang paling kita sayangi, orang yang paling dekat dengan kita, orang di rumah, orang yang setiap hari kita lihat mereka, orang yang kita cintai, kita kasihi, dan orang yang mungkin juga kita harapkan dia bisa melindungi dan menjaga kita. Karena ketika mereka yang kita kasihi melukai kita, luka itu terasa paling dalam. Karena ada pepatah yang bilang orang terdekat tuh dia tahu titik terlemah ketong, sehingga ketika dia tusuk pisau itu dia merasa ketong bisa utarakan dengan kata-kata. Dia tahu titik kelemahan kita, sehingga dia pakai titik kelemahan kita itu untuk menghancurkan kita, untuk rasa-rasa mukas mati ketong begitu. Seringkali kata-kata yang tajam yang keluar dari mulut pasangan kita, sikap acuh tak acuh dari anak-anak kita, atau keputusan orang tua yang rasanya cukup mengecewakan, semua itu bisa meninggalkan luka yang berkepanjangan. Tetapi justru karena itu, Bapak Mama, pengampunan di dalam keluarga itu adalah bentuk kasih yang paling kuat. Karena hanya hati yang telah disentuh dan tersentuhlah oleh kasih Kristus, itu yang mampu untuk melakukan tindakan pengampunan. Terkadang ketong merasa sudah titik paling rendah dan tahu ada jalan keluar apapun itu, ketong rasa-rasa sudah mengerti segala sesuatu yang terjadi di dalam rumah tangga. Ketong kadang memilih untuk mengampuni bukan karena ketong pantas untuk mengampuni, tetapi ketong merasa bahwa karena ketong sudah lebih dulu diampuni oleh Tuhan, sehingga berbicara mengenai pengampunan dan diampuni itu suatu keharusan, bukan suatu pilihan bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan bahkan relasi kita. Bapak Mama, kerendahan itu
dia menjadi kunci dalam relasi kita. Kerendahan hati itu menjadi kunci di dalam relasi kita ketika kita mau untuk melakukan tindakan-tindakan penyembuhan, tindakan-tindakan kasih, tindakan-tindakan yang baik. Karena tanpa kerendahan hati, maka tentu apa yang kita buat itu bukan untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi untuk memuliakan nama kita sendiri. Dan kerendahan hati itu Bapak, Mama, berarti bahwa kita berani untuk berkata, saya juga bisa salah, saya juga selalu tidak benar, dan saya mau untuk memperbaiki, bukan untuk menang atau kalah. Kadang juga kita berpikir kalau kita mengakui kesalahan kita, berarti kita sukalah, ketong lemah, ketong paling payah. Padahal justru disitulah kemenangan sejati dimulai. Karena ketika kasih itu mengalahkan ego, itu suatu tindakan yang memang terkadang kalau ketong lihat kebaikan tuh rasa hati tenang dan lain sebagainya, relasi yang baik, ketong merasa melihat pemandangan yang indah. Tetapi di balik semuanya itu, Bapak Mama, ada proses yang panjang, proses yang berkepanjangan, dan yang memang membutuhkan usaha, tenaga, bahkan untuk proses mengampuni itu dia tidak terjadi dalam sekali, tapi berkali-kali. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin tidak bisa mengubah masa lalu kita. Kita juga tidak bisa menghapus kata-kata yang pernah kita lontarkan yang kemudian menyakiti hati orang lain, atau peristiwa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa untuk menghapusnya atau melupakannya. Tapi hari ini kita bisa memilih sikap yang berbeda. Kita memilih untuk mengampuni, kita memilih untuk memulai kembali dan menata ulang setiap apa yang terlihatnya retak dan terlihat hampir rusak itu. Dan tahukah Bapak Mama dan saudara-saudari serta anak-anak yang terkasih bahwa setiap kali kita memilih untuk mengampuni, sebenarnya kita sedang menyembuhkan generasi berikutnya. Sebab anak-anak tidak hanya belajar tentang kasih dari khotbah-khotbah yang mereka dengar di gereja melalui pengajaran-pengajaran yang mereka dapatkan, tetapi juga dari cara orang tua untuk saling memperlakukan tindakan kasih di rumah itu. Mereka belajar dari situ. Kalau mereka melihat orang tuanya saling memaafkan, saling mengasihi, saling menyembuhkan, saling mengerti, maka mereka akan belajar bahwa kasih itu lebih kuat dari luka dan ego kita. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, ketika hati kita belajar untuk berbelas kasih, untuk rendah hati dan mau mengampuni, maka tibalah kita pada inti dari semuanya itu, yaitu kasih. Sebab tanpa kasih, semua usaha pemulihan yang kita lakukan bersusah payah, jatuh bangun dan lain sebagainya itu akan menjadi sia-sia atau tidak total atau setengah jalan. Kasihlah yang membuat belas kasihan itu menjadi paling tulus, membuat kerendahan hati itu menjadi tampak nyata, dan membuat pengampunan itu menjadi lengkap dan baik. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, Paulus menutup nasihatnya dengan kata-kata yang sangat indah menurut saya dan juga mungkin menurut Bapak Mama, bahwa di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Artinya Bapak Mama bahwa segala kebajikan, segala kebaikan, baik itu belas kasihan, kerendahan hati dan pengampunan, itu hanya akan sempurna bila semuanya itu dibungkus dalam kasih. Kasih di sini bukan berarti kita sekedar perasaan yang lembut, damai dan tenang, bukan juga suasana hati yang baik, tapi kasih yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini adalah keputusan. Keputusan untuk tetap berbuat baik sekalipun tidak dibalas dengan kebaikan. Ini susah. Keputusan untuk tetap mengasihi sekalipun hati sedang kecewa. Ini juga susah. Keputusan untuk tetap setia sekalipun situasi keluarga terasa begitu berat. Ini pun juga susah untuk dilakukan. Kita sebagai manusia biasa ini terkadang hal-hal demikian kita tahu, kita mengerti, tapi untuk mempraktekkan, mengimplikasikan, membuat menjadi tindakan nyata itu rasa-rasanya susah dan setengah mau mati, orang bilang. Namun Bapak Mama, kasih sejati tidak bergantung pada respons orang lain,
tetapi dia berakar pada karakter Kristus yang hidup di dalam diri kita. Sehingga apa yang keluar dari tindakan kita, perkataan, perbuatan kita, itu semuanya bersumber atau berakar kepada Kristus. Ketika kita mengenal Kristus sebagai Sang Pengasih, kita juga bisa melakukan tindakan pengasihan itu. Ketika kita mengenal Kristus sebagai Sang Penyembuh, Sang Juru Selamat, Sang Penolong, dan lain sebagainya, karakter-karakter Kristus lainnya, itu sebenarnya bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Karena itulah Bapak Mama, kasih sejati justru diuji bukan di saat semuanya itu berjalan lancar, tampak indah, dan baik-baik saja. Tetapi itu diuji di saat kita berbeda pendapat, diuji di saat kita disalahpahami, bahkan diuji saat kita merasa itu paling sakit dan menyakitkan. Dalam keluarga, kasih yang sejati itu tampak dalam hal-hal yang sederhana, namun begitu dalam maknanya. Ada kesetiaan di tengah perbedaan. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh berbeda asumsi, boleh berbeda pilihan, dan lain sebagainya. Tapi kita tetap untuk memilih saling menghormati pilihan satu dengan yang lain. Ada juga kesabaran saat yang lain belum berubah. Ini nih poin yang paling berat. Terkadang beta sebagai anak yang orang lihat rasa-rasa dia paling sempurna karena dia mau jadi pendeta, dia mau jadi Tuhan pun perpanjangan tangan, maka di dalam rumah orang melihat beta sebagai malaikat yang melayang-layang. Padahal beta juga manusia biasa. Terkadang banyak beban yang diberikan sehingga membuat beta juga kadang berpikir beta sebenarnya manusia biasa yang kadang kesabaran tuh bukan hal yang mudah untuk dilakukan, dan tapi puji Tuhan beta selalu untuk mengusahakan itu. Dan juga saya menyadari bahwa sebagai orang-orang muda juga ini hal yang tidak mudah untuk dilakukan, apalagi sebagai orang tua. Orang tua itu dia pun kesabaran tuh orang bilang ekstra, combo, double. Dia pun kekuatan tuh Tuhan kasih itu sangat luar biasa. Terkadang kalau dia punya anak 4, dia harus menghadapi 4 karakter yang berbeda, 4 tingkah laku yang berbeda, yang mungkin terkadang 3 baik, 1 itu cobaan, dan lain sebagainya. Itu realitas keluarga Kristen. Kesabaran yang belum berubah, itu kadang buat kita sadar bahwa Tuhan pun sabar terhadap kita yang seringkali berubah-ubah ini. Serta juga ada keberanian untuk tetap mendoakan meski hati kita terasa paling sakit. Karena doa adalah bentuk kasih yang paling tulus, kasih yang menyerahkan luka kepada Tuhan untuk disembuhkan. Bapak Mama, ketika kasih itu menjadi dasar, maka pemulihan keluarga tidak lagi sekedar keinginan kita, tetapi menjadi panggilan rohani. Keluarga tidak mungkin sempurna dan memang tidak harus sempurna. Yang Tuhan rindukan adalah keluarga yang terus berproses dalam kasih, di mana kasih Allah dapat nyata lewat cara kita saling mengasihi, lewat cara kita saling menanggung, dan lewat cara kita saling mengampuni. Disitulah keluarga menjadi saksi kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bukan karena kita bebas dari luka, tetapi karena kasih yang lebih besar itu dari luka yang kita rasakan sendiri. Bapak Mama, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, setelah kita merenungkan bagaimana kasih Kristus memulihkan relasi, mari sekarang kita berhenti sejenak dan melihat ke dalam hati kita masing-masing. Pemulihan selalu dimulai dari keberanian untuk menghadiri dan menghadapi diri sendiri. Jadi mari kita tanyakan dengan jujur, apakah ada anggota keluarga yang perlu saya ampuni, tetapi selama ini saya hindari? Apakah saya masih memelihara sakit hati yang diam-diam menghalangi doa saya? Apakah saya bersedia untuk mengambil langkah pertama untuk berdamai tanpa menunggu orang lain lebih dulu? Bapak Mama, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, pemulihan tidak selalu berarti hubungan itu langsung sempurna. Hubungan itu langsung baik-baik saja. Kadang orang yang melukai kita belum berubah, kadang komunikasi itu belum langsung pulih seperti dulu. Tetapi pemulihan itu selalu dimulai ketika hati kita dilepaskan dari beban dendam dan ego. Ketika kita berkata, Tuhan aku mau mengampuni, maka pada saat itu juga
Tuhan mulai bekerja dengan caranya yang luar biasa untuk menyembuhkan setiap bagian terdalam dari hati kita yang sakit dan terluka itu. Ingatlah Bapak Mama bahwa doa yang sungguh-sungguh itu tidak akan naik tinggi jika jiwa, relasi di dalam rumah tangga kita, di lingkungan sekitar kita, bahkan di bumi ini masih retak dan hancur. Bukan karena Tuhan tidak mau mendengar, tetapi karena Dia lebih peduli pada hati yang mau berdamai daripada bibir yang fasih berdoa. Jadi sebelum kita memanjatkan setiap doa kita, baik dalam persekutuan atau dalam ruang-ruang doa kita, mari kita benamkan hati dalam keheningan sejenak. Mungkin Tuhan sedang mau menyingkap satu nama, mungkin Tuhan sedang mau menyingkap satu wajah atau satu hubungan yang perlu kita pulihkan. Mungkin malam ini Bapak Mama, ada di antara kita yang sedang memendam luka, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, ataupun antar saudara. Ada kata-kata yang belum sempat kita ucapkan, ada jarak yang belum dijembatani, atau ada hati yang masih belum siap untuk membuka diri. Biarlah malam ini menjadi awal dari pemulihan itu. Bukan karena kita kuat, tapi karena kasih Kristus yang bekerja di dalam diri kita melampaui kemampuan kita. Sehingga kadang kita merasa tidak sanggup, tidak mampu, tetapi di dalam Tuhan semuanya akan dimampukan. Biarlah kasih Kristus menjadi tali yang mempersatukan. Biarlah setiap rumah tangga menjadi tempat di mana damai Allah berdiam. Dan biarlah dari keluarga-keluarga yang dipulihkan, Tuhan memancarkan terang kasih-Nya bagi dunia. Mungkin Papa Mama renungan atau refleksi malam hari ini begitu panjang, tetapi ketika saya mengambil waktu untuk mempersiapkan khotbah untuk ibadah saat ini, saya teringat satu lagu yang liriknya "Ku mulai dari keluargaku sendiri" dan lain sebagainya. Mungkin lagu itu bisa menjadi pengingat atau pegangan bagi kita, karena mungkin khotbah ini terlalu panjang, tetapi dari lagu itu kesimpulan atau semua apa yang hendak disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam bacaan kita itu bisa kita pakai dan dengar dari lagu itu, dan boleh kita renungkan di dalam keluarga kita, di dalam setiap rumah tangga, dan di dalam setiap relasi kita. Amin. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam doa syukur. Tuhan yang penuh kasih, Engkau mengenal setiap keluarga yang hadir malam ini. Engkau tahu luka yang tidak terlihat, air mata yang tidak tertumpah. Kami datang kepadamu bukan sebagai keluarga yang sempurna, tetapi sebagai keluarga yang ingin dipulihkan. Ajarilah kami untuk mengenakan belas kasihan, kerendahan hati, dan kasih yang mempersatukan. Pulihkan hubungan yang rusak, lembutkan hati yang keras, dan nyalakan kembali lagi kasih yang telah padam. Biarlah damai Kristus memerintah di setiap rumah-rumah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada Kakak Ivon yang telah membawakan kebenaran firman Tuhan. Adalah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Merespon kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Saya jemput umat Tuhan untuk bangkit berdiri, dan kita menyanyikan pujian kira yang mengatakan segala puji syukur. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Segala puji syukur hanya bagimu, Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu, glory haleluya. Sekali lagi segala puji syukur
Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Glory haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari bersorak, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita silakan duduk kembali. Dan kita akan mendengarkan informasi. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini Tuhan pertemukan kita semua kembali ada di persekutuan doa yang sadai, dan ucapan terima kasih yang pertama kepada Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena perkenanannya sehingga kita boleh beribadah pada malam hari ini. Dan ucapan terima kasih juga kepada kakak Yvonne yang berkenan pada malam hari ini memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pergumulan dan masa depan. Kami juga berterima kasih kepada para petugas yang membaca Mazmur dan singan perdana kakak Erwin. Tuhan memberkati. Dan ketiga beban dunia, Bapak Ibibel, kakak Jena dan juga kakak Feni. Kedua kakak Nona ini yang baru pertama kali membawakan ketiga pokok beban dunia. Tuhan Yesus juga memberkati. Bukan saja hari ini saja, tetapi biarlah pelayanan-pelayanan selanjutnya ketika dipercayakan boleh kembali melayani. Dan juga kepada kita semua, bahkan anak Tuhan yang membawakan tampil persembahan pun, Tuhan Yesus memberkati. Jadi kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa berkat. Namun sebelumnya kita mengangkat satu pujian penyembahan yang mengatakan Mahkota Kemuliaan. Teks boleh dapat dilihat di grup. Dan kita mengangkat pujian Walau ku susah mengikut Yesus. Walau ku susah mengikut Yesus, lewat jalan via dolorosa, benar Tuhan, naik turun lembah kehidupan, ku pandang ke sana, tak seorang menolongku, hanya Yesus harapan hidupku. Sangat jauh, sangat jauh jalan yang ku lalui, tak seorang pun dapat menolongku. Ku ingat janji Tuhan, kuatkan imanku, jalan terus walau banyak tantangan. Sangat berat Tuhan, sangat berat salib kehidupanku, serasa tak berdaya menanggungnya. Mulanya putus asa, namun ku bertahan. Mahkota kemuliaan menantiku. Mari lebih sungguh lagi kita ulangi pujian ini. Walau ku susah mengikut Yesus, lewat jalan via dolorosa, naik turun lembah kehidupan, ku pandang
ke sana, tak seorang menolongku. Hanya Yesus harapan, hidupku sangat jauh, sangat jauh jalan yang ku lalui. Tak seorang pun dapat menolongku. Ku ingat janji Tuhan, kuatkan imanku, jalan terus walau banyak tantangan sangat berat, sangat berat. Salib kehidupanku serasa tak berdaya menanggungnya. Bulannya putus asa, namun ku bertahan. Mahkota kemuliaan menantiku, mahkota kemuliaan menantiku. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan, kami datang dan mengucap syukur kepadamu Bapa, oleh karena kasih karunia Tuhan, kami boleh ada di persekutuan doa El Shaddai. Kami sudah memuji dan memuliakan, menyembah Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, mengajarkan kami Tuhan, agar kami hidup dalam pengampunan, mengajarkan kami Tuhan untuk hidup dalam kasih. Kadang kami rajin melayani, rajin doa, namun tingkah laku kami tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami banyak berbicara kasih Tuhan, tapi munafik dan balik, munafik dan pura-pura. Kami mohon Tuhan, tolong kami Bapa, supaya ketika kami melakukan kasih itu, kami tidak munafik Bapa. Di mulut kasih mengasihi, tapi di dalam hati kami lebih cepat mati dan sebagainya Tuhan. Yesus tolong kami Bapa, kasihani kami Tuhan. Kalau Tuhan dapati itu dalam kehidupan kami, kami di mulut kami iya baik, kami di muka kami senyum manis, tapi di hati kami niat jahat Tuhan. Ampuni dan kasihani kami Bapa. Kami tinggal menikam di belakang Tuhan. Ampuni dan kasihani kami. Lepaskan kami semua dari semuanya itu Tuhan, supaya kami boleh berkenan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan, kami datang dan membawa setiap pergumulan kami. Dan khususnya Tuhan, kami mendoakan hamba Tuhan yang sudah berbicara atas nama-Mu bagi kami di tempat ini. Tuhan, terima kasih Bapa, berkenan memberkati anak-Mu. Dia baru saja diwisudakan Tuhan, dan sementara masuk lamaran di gereja Maranatha Oibufo, kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan Tuhan, supaya dia boleh mendapatkan setiap yang dia inginkan Tuhan, dan dia boleh menjadi cafik di jemaat itu, di dalam pertolongan dan tuntunan Tuhan. Allah Roh Kudus juga memberkati anak-Mu Bapa dengan setiap pergumulan pelayanan yang ada. Masa depan selanjutnya Tuhan berkati, Tuhan tuntun, mulai dari cafik vikaris sampai ditabiskan menjadi seorang pendeta. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Berkati keluarganya, berkati orang tua sanak saudaranya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan karuniakan kekuatan, kesehatan, tenaga panjang umur bagi anak-Mu. Dan biarlah Allah berkarya di dalam kehidupannya, agar nama Tuhan dipuji dan diagungkan, dan banyak jiwa datang menyembah Tuhan melalui anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang telah melayani pada malam hari ini. Diberkatilah mereka semua yang telah melayani Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Baik yang WL, yang singer, yang pemazmur, yang menaikkan ketiga pokok beban dunia, bahkan yang membawa tanggul persembahan,
yang menyiapkan ruangan ini sekalipun. Dalam nama Yesus, Allah Roh Kudus berkenan memberkati. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih, kami berdoa bagi kami semua yang saat ini duduk di kaki Tuhan. Tuhan, Engkau melihat dari tempatmu yang maha tinggi. Ada begitu banyak beban persoalan yang kami alami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bagi penjaga Gideon di tempat ini, Mama Kevi bersama dengan anak cucu menantu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, menjaga, melindungi, membela pagari mereka dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus menolong agar dapat menjaga kaki dia ini seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap jiwa-jiwa yang datang Bapa, yang didoakan, baik yang datang di tempat ini maupun yang lewat HP, dalam nama Yesus. Yang ada dalam kota Kupang, di luar, dalam NTT, di luar Indonesia, di dalam Indonesia sekalipun Tuhan, tolong setiap jiwa-jiwa pelayanan yang ada. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus bagi kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan persekutuan Tuhan El Shaddai yang akan ke Alor. Dalam nama Yesus Tuhan, buka jalan, buka berkat. Karena kami siap untuk pergi melayani seorang mama yang sudah tinggal tunggu waktu Tuhan tiba bagi dia. Dalam nama Yesus, Tuhan menolong Bapa, semua kekuatan iblis yang datang dari laut, darat, udara menyerang. Kami ikat, tolak dari Yesus berkuasa. Biarlah Tuhan Engkau buka jalan, buka berkat, supaya pas waktunya kami berangkat, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dan boleh mencukupi setiap kebutuhan pelayanan yang ada. Kami berdoa dalam nama Yesus juga Tuhan untuk kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati setiap keluarga yang ada saat ini, baik itu keluarga Wabang, keluarga Dawang, terutama kakak Ili, kakak Bastian yang masih hidup dalam minum mabuk, pesta pora. Kami mohon dalam nama Yesus Tuhan, tolong. Dia pun mama ada di kaki Tuhan, tapi pun anak-anak ada duduk minum mabuk Tuhan. Kami mohon dalam nama Yesus, Roh Kudus duduk goncang, umpahkan dia Bapa seturut dengan rencana Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan bagi keluarga Laiskodan. Kami berdoa bagi keluarga Kedo, keluarga Manafe, Raja, anakmu, cucu daripada Makuri yang sementara dirawat di rumah sakit Leona. Kami mohon dalam nama Yesus, tangan Tuhan yang berkuasa menjamah seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kami berdoa juga Bapa di sorga bagi anakmu Kak Erling, anaknya juga dalam keadaan sakit di Semawi. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan dengan bilur darah Yesus. Kami berdoa bagi Opa Markus Kale yang ada di sini Tuhan. Tuhan tolong anakmu Bapa, pergumulan untuk pelepasan di Sabuliai. Tuhan berkenan buka jalan semua kekuatan iblis berbagai bentuk apapun. Kami percaya tidak ada yang melebihi kuasa Tuhan. Kami berdoa Bapa bagi Mama Noldi bersama dengan anaknya Jenab yang ada di sini. Tuhan berkenan memberkati mereka, pelihara dan jaga lindungi seluruh rencana Tuhan. Keluarga Karibira Tuhan berkati. Kami berdoa juga bagi keluarga Kikau, anak Uceldi yang sakit Tuhan. Kami mohon jamahan Tuhan, jamah dari Yesus berkuasa. Kami berdoa juga bagi anakmu, bagi keluarga Bel, keluarga Nesi, Mama Esther Nesi dalam proses pemulihan. Yesus Tuhan tolong jamah, pulihkan, sembuhkan, angkat semua sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa kepadamu Bapa di sorga bagi setiap keluarga yang ada duduk di kaki Tuhan, keluarga Kamlasi, Tuhan menolong, membela pagari mereka. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami bergumul untuk setiap sakit penyakit kami. Kami mendoakan bagi orang tua kami, saudara kami, adik kakak kami, keluarga kami, terutama sanak saudara kami yang belum bertobat. Kami mohon Yesus Tuhan, tangkap mereka. Dan satu ketika pun mereka juga ada duduk di kaki Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa dalam nama Yesus untuk setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan menolong. Kemarin kami sudah pergi ke Fatukan Nutu Tuhan. Tolong keluarga Raknafa, anakmu Kakak Immanuel dan juga Kakak Irvin. Dalam nama Yesus Tuhan jamah mereka, sembuhkan supaya kami boleh melihat kuasa Tuhan. Karena di situ ada kaki Dian Bapa. Nyatakan dan tunjukkan kuasa kemuliaan-Mu.
Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi Tuhan Yesus, bela kami, lindungi kami di akhir tahun. Segala roh kematian, roh maut di akhir tahun ini Tuhan memakan banyak tumbal. Kami mohon dalam nama Yesus, tolong pergi keluar dari setiap anggota persekutuan Tuhan Elsa, dan bela pagari kami di dalam rumah, di luar rumah, di atas kendaraan roda 2, roda 4, berjalan kaki, tidur sekalipun. Tuhan Allah pegang tangan kami dengan kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan, kami akan berpisah dari tempat ini. Baik kami yang menjaga kaki dia di tempat ini, bahkan yang pulang sekalipun. Dalam nama Yesus Tuhan menolong. Sebentar selesai persekutuan doa, lanjut pelayanan. Tuhan campur tangan, semuanya berjalan menurut rencana Tuhan. Karena semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan sembahyang kami. Kami akan akhiri doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. 1, 2, 3. Shalom. Halo. Tuhan Yesus baik. Opa. Shalom. Rumah.